Hai Bes, weekend nih, healing dong, jangan di rumah terus kayak figura. Alur cerita yang akan dibahas kali ini film yang berjudul Brahms The Boy 2 yang rilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang sebuah boneka yang di dalamnya dihuni oleh roh jahat yang menebar teror pada tuan barunya. Tanpa menye-menye, kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check in yuk! Shit! Another prank? Why do you have to keep doing? Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah keluarga kecil. Nampak hidup mereka bahagia. Namun, setelah musibah kejadian perampokan di rumah mereka, membuat dua anggota keluarganya mengalami trauma. Liza, sang ibu, malam itu tidak pernah menyangka rumahnya kedatangan dua perampok bertopeng yang kelak akan membuatnya kerap bermimpi buruk. Begitupun dengan putranya yang bernama Jude. Efek trauma, Jude menjadi membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun setelah menyaksikan Liza ibunya dianiaya oleh perampok tersebut. Untuk berkomunikasi, Jude menggunakan media gambar dan tulisan. Mengetahui sang istri dan anak mengalami kesulitan, Sen, sang kepala keluarga, tidak tinggal diam. Sen meminta bantuan Dr. Lawrence untuk melakukan terapi pada Jude agar dia mau bicara kembali. Jude menggambarkan sosok pelaku yang dia lihat saat kejadian perampokan itu. Sen berencana mengajak Liza serta Jude untuk pergi keluar kota selama beberapa hari guna memberi suasana yang baru. Liza semula menolak, tapi kemudian mengiyakan karena sama-sama ingin kondisi keluarganya segera membaik. Di keesokan hari, mereka pun berangkat menuju sebuah pedesaan yang sejuk dan jauh dari keramaian. Setelah beberapa jam, Sen beserta keluarga sampai di lokasi. Mereka sangat bersemangat hingga tidak sabar untuk berkeliling, jalan-jalan, menikmati udara segar dari pepohonan yang ada di hutan dekat guest house mereka. Saat berjalan-jalan, mereka menemukan rumah utama keluarga Hillshire yang sudah lama kosong. Sampai di depan rumah kosong, Jude mendengar bisikan yang disertai dengan embusan angin. Suara tersebut menuntun bocah laki-laki itu ke suatu tempat. Jude menemukan sebuah boneka porselen terkubur yang sudah dalam keadaan rusak dan usang. Sen dan Liza yang sibuk mengagumi bangunan rumah keluarga Hillshire tidak menyadari Jude pergi. Begitu berniat mencari, Jude sudah ada di sana sambil menggendong boneka tersebut. Jude nampak menyukainya dan ingin membawa boneka itu ke guest house mereka. Karena dirasa tidak ada yang aneh pada boneka itu, Lisa dan Sen mengizinkan boneka itu untuk dibawa pulang. Right. Can't wait to have this guy in the house. Sesampainya di rumah, Liza membersihkannya dan melihat ada retak-retak pada boneka tersebut tampak pernah rusak sebelumnya. Saat tengah membersihkan, Liza menemukan secari kertas yang berisi 10 peraturan untuk merawat boneka itu. Kertas yang sudah hampir rusak tersebut bertuliskan aturan-aturan antara lain dilarang ada tamu, jangan tinggalkan sendiri, jangan tutupi wajah, dan siapkan makanan di kulkas. Belum lama berada di antara keluarga Sen, boneka tersebut mulai menampakkan keanehan yang terlihat oleh Liza. Dari cermin, Liza melihat ia tampak menoleh, tapi Liza tidak menghiraukan dan menganggapnya sebagai halusinasi. Di keesokan hari, Liza terbangun mendengar suara piano dari arah luar. Rupanya, Jude sedang memainkan piano sambil ditemani sang boneka yang sudah dalam keadaan rapi. Liza mengira Jude lah yang mendandani boneka tersebut. Cerita berlanjut saat Sen bertanya mengenai nama boneka baru mereka. Secara cepat, Jude menjawab dengan menuliskan nama Brahms. Bye, gang. Goodbye, Brahms. Jude lantas mengajak Liza kembali pergi ke hutan untuk mengambil sesuatu. Sesuatu yang dimaksud ternyata adalah sebuah peti kotak berisi perlengkapan Brahms. Get in here.
Tak lama mereka dikejutkan oleh kemunculan seorang lelaki paruh baya bernama Joseph beserta anjingnya yang datang menghampiri mereka. Joseph mengaku sebagai tukang kebun sekaligus penjaga properti keluarga Hillshire tempat mereka menginap. People think I'm crazy for living out here on my own, but I'm more sane than any of them. Joseph lalu mengantar keduanya pulang dan bertemu Sen di sana. Right, I'll be off then. Let me know if you need anything. Malam harinya, Liza kembali mimpi didatangi para perampok. Paginya, Liza dibuat terkejut mendapati boneka beruang Jude yang bernama Brown sudah dalam keadaan tercabik-cabik di bawah bantal. Jude? Buddy? Did you do this? Menurut Jude, yang melakukan itu adalah Brahms. Pengakuan Jude tentu saja tidak membuat Sen dan Liza percaya. Mereka tetap mengira bahwa Jude yang melakukannya, lalu menghukum sang buah hati untuk mengerjakan tugas di dalam kamar dan hanya boleh keluar jika sudah mengakui kesalahannya. Cerita berlanjut saat Liza asyik membaca buku di ruang tengah. Namun, dia tiba-tiba merasa melihat Bram seolah menoleh ke arahnya. Tak lama televisi di ruangan keluarga menyala sendiri. Sebuah kejadian yang membuat Liza semakin takut adalah dia mendengar suara kaki berlari ke arah kamar Jude. Sementara Bram sudah tidak ada di tempat duduknya. Begitu Liza mengikuti, pintu kamar Jude dalam keadaan terkunci dari dalam. Begitu berhasil terbuka, Liza melihat Bram sudah ada di sana dan Jude datang menghampirinya yang selesai mengambil minum dari dapur. Liza semakin bingung dengan keanehan-keanehan yang terjadi. Kemudian dia mulai mencari tahu info terkait boneka tersebut di situs tentang boneka antik. Namun, untuk mengetahuinya, Liza harus mencari tahu kode unik yang biasanya tercetak di bagian telapak kaki dan tangan pada boneka tersebut. Saat malam, Liza menghampiri kamar Jude untuk mencari kode unik yang terdapat pada boneka itu. Ketika melihat telapak tangan dan kaki boneka itu, tiba-tiba selesai mendapatkan kode unik pada telapak kaki boneka itu, Liza langsung mengeceknya di situs. Namun, saat memasukkan kode, Liza tidak menemukan hasil apapun di mesin pencarian Mas Google. Di keesokan hari, Liza tidak sengaja melihat-lihat buku yang selalu dibawa Jude, alat untuk mereka berkomunikasi. Liza terkejut karena gambar yang terdapat di buku itu sangat mengerikan. Gambar mengenai pembunuhan dan kematian. Saat sedang melihat-lihat buku, Liza kembali dikejutkan oleh Jude dari arah belakang. Anak itu terlihat rapi dengan setelan jas bergaya persis seperti Brahms. I didn't know you were standing there. Saat makan malam, Liza tidak menyiapkan piring makan malam untuk boneka itu. Seketika Jude menulis sesuatu yang mengatakan sosok boneka itu marah dan kesal pada ibunya karena telah melanggar aturan. Ketika ibunya pergi ke kamar, meja makan sudah terbalik sebagai bentuk kekesalan yang sudah diperbuat oleh sosok yang ada dalam boneka itu. Saat Liza kembali melihatnya, Jude memberikan buku yang berisikan sebuah kalimat. Sen penasaran melihat-lihat buku itu. Dia tidak melihat apa yang disampaikan Liza beberapa hari lalu tentang tulisan dan gambar aneh yang dia lihat sebelumnya. Liza berpikir mungkin Jude telah merobek gambar-gambar yang menunjukkan kematian pada diri mereka. Liza berpikir ada yang tidak beres pada Jude putranya setelah memiliki boneka itu. Liza bercerita pada Sen bahwa dia berencana membuang boneka itu. Mereka akhirnya sepakat besok pagi akan membuang boneka itu. Di keesokan pagi ketika mereka akan membuang boneka itu, ternyata Jude dan boneka itu sudah tidak berada dalam kamar. Jude meninggalkan tulisan dalam buku yang berisi, Sean. Jude! Mereka pun segera pergi mencari keberadaan Jude ke dalam hutan. Sesampai di rumah Glenview Estate, Liza menyelinap masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah terlihat seperti rumah yang sebelumnya diisi oleh sebuah keluarga.
Di dalam rumah itu, Liza mendengar suara bisikan tentang aturan permainan boneka itu. Tak lama Liza melihat sosok boneka sedang duduk di sebuah kursi. Kemudian muncul sosok Jude yang keluar dalam sebuah ruangan menggunakan topeng yang menyerupai boneka itu. Sam dan Joseph akhirnya berhasil menemukan Liza dan Jude di dalam rumah itu. Saat kejadian itu, Jude yang bisu mulai berbicara kembali pada ayahnya. Tentu saja Liza dan Sam senang melihat Jude sudah kembali berbicara. Kemudian Joseph menyuruh mereka untuk segera pergi keluar meninggalkan rumah itu. Liza bertanya tentang apa yang sudah terjadi pada rumah ini. Joseph menjelaskan dulu ada sebuah keluarga. Mereka memiliki seorang putra yang menjadi gila karena telah membunuh seorang gadis kecil yang terbakar dalam api. Dia memakai topeng untuk menyembunyikannya. Tinggal dalam sebuah ruangan selama 30 tahun tidak pernah keluar. Setelah kejadian itu, orang tuanya bunuh diri dengan menenggelamkan diri. Keadaan semakin berantakan setelah orang tuanya tiada. Dia kembali membunuh seseorang dan hampir membunuh 2 orang lainnya. Sebelum akhirnya dia bunuh diri, ujar Yosef. Saat Liza menanyakan siapa nama anak itu, namanya Abraham, jawab Joseph. Lalu mereka pun kembali pergi ke rumah. Di keesokan pagi, adiknya Sen beserta keluarganya datang berkunjung. Old Uncle Liam, don't you? Hey. My fault he's mental. Saat Sen sedang bermain dengan Will sepupunya, dia nampak sedang membuli Jude yang dia dengar dari orang tuanya kalau Jude menggila ketika ibunya dulu diserang oleh perampok. Hey, you're breaking it! Shut up, Nutter. Stop it, Will! Kemudian Will mengejek boneka itu. Will yang bersikap menyebalkan, pada akhirnya dia terluka oleh tusukan kayu yang menembus dadanya. Will pun segera dibawa ke rumah sakit. Terlihat dari raut wajah Jude yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Jude bercerita pada Liza kalau boneka itu tidak akan melepaskannya. Dia ingin ikut bersama Jude selamanya. Sosok yang ada dalam boneka itu mengancam Jude akan membunuh ayah dan ibunya jika tidak mau melakukannya. Dia selalu bilang begitu, dan Jude mengaku kalau dirinya sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia semakin kuat, ujar Jude. No one's gonna hurt Mommy and Daddy. And no one's gonna hurt you. Okay? Di scene lain terlihat Sen sedang asyik ngobrol bersama seorang temannya di sebuah kedai. Temannya yang mengetahui histori rumah yang dia tempati saat ini kemudian menceritakan kejadian kelam masa lalu penghuni rumah tersebut. Seorang anak yang tega membunuh ibu dan kakaknya sendiri. Anak itu mengaku kalau boneka tersebut berbicara padanya. Sejak saat itu tragedi berlanjut. Setelah keluarga Hershire, tahun lalu ada orang kota membeli rumah itu. Dia menjadi gila dan menghilang tak pernah terdengar lagi. Sebutannya Crazy Joe, yang tak lain dia adalah Joseph, seorang pria yang tak asing bagi Sen yang selalu ada di sekitar rumahnya yang mengaku sebagai penjaga properti. Mendengar itu, Sen segera bergegas pergi pulang ke rumah. Di scene berbeda terlihat Liza yang sedang sibuk mencari informasi via Mas Google tentang tragedi apa saja yang pernah terjadi di rumah yang dia tempati saat ini. Liza mendapatkan informasi tentang anak yang membunuh seluruh keluarganya di rumah itu. Tak lama, Joseph memasuki rumah mereka dengan sepucuk senapan di tangan yang ditodongkan ke arah Liza. Joseph mengaku kalau dirinya memasuki rumah atas keinginan Brahms. Joseph menjelaskan Brahms tidak menyukai kondisi seperti ini, tapi ini ulah perbuatanmu sendiri, ungkap Joseph. Joseph kembali bercerita, sosok itu memanggil siapapun orang-orang terpuruk yang membutuhkannya. Awalnya hanya sebuah bisikan, setelah itu dia muncul. Saat kutemukan dia dalam kondisi hancur berkeping-keping, lalu suara itu memintaku untuk memperbaikinya. Di dalamnya terdengar suara rintihan. Jude juga pasti mendengarnya.
Saat Lisa meminta Joseph untuk membantu menghentikannya, dia menjawab kalau ini semua sudah terlambat. Brahms dan Jude akan menyatu dan mereka akan terlihat indah. Mereka menganggapku gila, semua karena boneka itu, ujar Joseph. Setelah mendengar cerita Joseph, Lisa kembali menanyakan keberadaan Jude. My son. I want to see my son. He's in the big house. Lalu Lisa memukul kepala Joseph menggunakan ujung senapan. Lisa segera pergi ke rumah besar yang dulunya dihuni oleh keluarga Helshire. Sesampai di rumah itu, Lisa mendengar suara-suara yang menuntunnya ke ruang bawah tanah. Di rubanah tersebut, Lisa melihat Jude yang mengenakan topeng sedang menggendong Brahms. Lisa mendekati Jude dan meminta untuk menyerahkan bonekanya untuk Lisa gendong dan mendudukkan boneka itu di sebuah kursi. Setelah itu, Jude menodongkan senapan ke arah Lisa. Jude menyatakan, "Kami akan tinggal di sini karena ayah dan ibu tidak bisa melindungi kami dari anjing nakal, Will, dan perampok pada saat itu." Lisa kembali mencoba membujuknya untuk meletakkan senapan yang dia pegang. Tiba-tiba muncul Sen yang langsung memukul hancur boneka itu. Seketika Jude pun tersadar lalu melepaskan senapan yang ada di tangannya. Mom? Tak lama kemudian muncul Joseph yang terlihat terkejut melihat boneka itu kembali hancur berkeping-keping. Joseph berkata kalau sosok makhluk penghuni boneka itu pasti akan menghukumnya karena tidak bisa melindunginya. Lisa menjawab kalau boneka itu kini sudah tiada. Joseph menjawab kalau ini tak akan pernah berakhir. Lalu boneka itu bangkit dan menyerang Joseph. Jude menatap boneka itu, dia menggendongnya lalu melemparkan boneka itu ke dalam bara api. It's gonna be alright, Brahms. Di akhir cerita, iblis yang menghuni boneka tersebut pun musnah terbakar. Kini mereka kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal penuh kebahagiaan. Dan film pun selesai. Thanks for watching, bestie. Bye!